terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh
Shalom sahabat-sahabatku, apa kabar semuanya pada pagi ini? Saya percaya sahabat semua berada dalam kondisi yang baik kerana Tuhan Yesus telah menjaga serta melindungi kita semua. Puji Tuhan, saudara semua telah berkumpul di rumah-rumah yang sudah ditetapkan untuk beribadah pada pagi ini. Saya sangat bersukacita sebab mendapat kesempatan untuk sekali lagi men-sharingkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulakan firman kita pada pagi ini, saudara. Tuhan, saya menyerahkan semua orang yang sedang mendengar ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kamulah Tuhan yang akan memberi pemahaman kepada mereka. Saya berdoa Tuhan, bukalah fikiran mereka supaya mereka dapat memahami, serta bukalah telinga mereka supaya mereka dapat mendengar dengan terang apa yang ingin kamu sampaikan. Saya berdoa agar Roh Kudus akan mengurapi setiap jemaat yang sedang hadir di ibadah-ibadah di mana saja mereka berada. Tuhan, urapi mereka, penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan saya percaya bahawa Roh Kudus adalah guru yang terbesar dan bahawa Roh Kuduslah yang boleh menuntun kita ke jalan kebenaran. Dengan itu, kami serahkan ibadah kami, firman kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Sahabat-sahabatku yang saya kasihi, hari ini kita akan meneliti satu subjek yang sangat menarik, yaitu doa Bapa Kami. Saya sangat tertarik dengan doa ini, saudara, kerana dengan hanya menggunakan lebih kurang 70 patah perkataan, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita boleh berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, menaikkan pujian pada Bapa di syurga, dan berseru pada Tuhan untuk meminta pertolongan agar kita dapat melakukan perintah-Nya. Saudara, menjadi satu tanggungjawab bagi kita untuk mempelajari dan memahami doa Bapa. Kerana doa Bapa Kami adalah satu doa yang diberikan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebab itulah saya memberi tajuk firman hari ini, dari mulut Yesus. Saudara, berapa banyak agama di dunia yang dapat mengklaim atau menuntut bahawa mereka memiliki firman Tuhan yang diucapkan dan yang keluar dari mulut Tuhan mereka sendiri. Saudara, berapa banyak di antara mereka yang dapat mengklaim dengan bukti yang kukuh dalam catatan sejarah dunia yang Tuhan mereka pernah berjalan di bumi? Saya berani katakan, tidak ada satu agama pun di dunia ini melainkan agama Kristian. Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang datang ke dunia di dalam rupa manusia. Yesus berjalan atas bumi. Dia ditolak, dia dianiaya, dia dicaci maki, dan akhirnya dibunuh dengan kejam di kayu salib. Dan hanya dialah yang bangkit semula dari kematian, saudara. Tercatat di buku-buku sejarah dunia yang ada saksi-saksi yang melihat Yesus selepas dia bangkit. Tercatat juga ada saksi yang melihat Yesus diangkat ke surga. Luar biasa, ajaib, berkuasa Tuhan kita, saudara. Sewaktu Yesus hidup, Dia mengajar, Dia memuridkan, Dia melayani, Dia mengasihi dan melakukan mujizat. Jadi mengapa kita selalu mengambil posisi yang sambil lewat akan perkataan-perkataan, ajaran dan perintah-perintah yang keluar dari mulut Yesus? Saudara,
tawanlah segala fikiran dan berikannya kepada Yesus. Mari kita bangun dari posisi tidur kita dan tegurlah hati kita untuk mengasihi Yesus. Mari kita bertobat dan koreksi diri kita yang suam-suam kuku. Sebagai orang Kristen, kita memiliki catatan sejarah dan saksi-saksi yang telah mendengar Tuhan Yesus berbicara, berkhotbah dan mengajar. Lalu mengapa kita tidak kagum dengan fakta-fakta ini dan bersemangat untuk mempelajari firman yang Tuhan kita telah ucapkan? Munculnya doa Bapa kita dimulai dengan murid-muridnya meminta dari Tuhan Yesus bagaimana berdoa dengan betul. Tuhan, ajar kami untuk berdoa, sama seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya. Permintaan ini sangat menarik dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh itu, tanpa membuang waktu lagi, Tuhan segera mengajarkan dengan konsep doa kepada mereka. Pendek, ringkas, jelas, dan berkuasa. Ini adalah doa yang sempurna, saudara, dan apa yang dikenali sebagai doa Bapa kami. Marilah kita membaca bersama-sama, saudara, doa Bapa kami sebelum kita menelitinya. Ayo saudara, mari kita membacanya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunyanya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, di era yang kita hidup ini, jika kita perlu hubungi sesiapa, kita hanya perlu gunakan handphone. Masukkan nombor pribadi orang itu, kemudian tekan butang dial dan panggilan itu akan disambungkan. Begitu juga dengan doa, saudara. Kita diajar oleh Yesus bagaimana berdoa dan bagaimana kita boleh disambungkan ke tahta Bapa kita di surga. Seperti di bumi juga, jika kamu tidak tahu bagaimana menggunakan handphone atau cara komunikasi yang lain, maka ia tidak dapat memberi manfaat kepada kita. Doa adalah alat komunikasi antara Tuhan dengan manusia atau manusia dengan Tuhan. Manusia berbicara dan Tuhan yang mendengar dan menjawab dengan cara Tuhan sendiri, atau sebaliknya, Tuhan berbicara dan manusia mendengar dan merasakan sesuatu. Mari kita belajar dari Yesus sendiri bagaimana kita harus berdoa. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat pembukaan doa Bapa ini mengajar kita untuk menyembah dan mengakui adanya kedaulatan Tuhan di surga. Sekiranya kita rendah hati, kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita terdapat banyak anugerah dari Tuhan, maka kita harus selalu memuji Tuhan dalam doa kita. Tuhan telah memberi kita kesehatan, kecukupan, keselamatan, dan yang paling penting adalah bahwa Tuhan telah memberi kita pengampunan dan keselamatan. Itulah sebabnya kita tidak boleh lupa untuk bersyukur. Ini membuktikan bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tunduk, menghormati, dan gemetar dalam setiap penyembahan kita kepadanya. Kita mengakui kekudusannya. Kita mengakui kuasa dan kemampuannya di atas dunia ini.
dan mengakui bahwa hanya Dia yang terhebat dari yang terbesar di seluruh alam semesta. Kalimat yang seterusnya berbunyi, "Datanglah kerajaan-Mu." Kerajaan Allah yang dinyatakan pada doa ini bukan berada di tempat yang lain dan yang boleh dilihat oleh mata kasar kita, melainkan pada dimensi yang mulia, yaitu pada kerajaan surga. Firman Tuhan menyatakan bahwa di dalam kerajaan surga hanya ada sukacita dan bahagia kerana memiliki kemenangan dan keselamatan. Oleh sebab itu, kita perlu mendeklarasikan yang kerajaan Tuhan itu ada di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan di dalam gereja kita. Kita percaya dengan iman semua kebaikan surga ada bersama dengan kita dan kita dapat menikmatinya semasa kita hidup di atas bumi ini. Kita memahami bahwa tempat dan otoritas Allah Bapa kita ada di surga dan di dalam kehidupan kita. Kerajaan Tuhan ada di dalam setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai penyelamat. Sebab itu, kita harus mendeklarasikan ini ke dalam hidup kita setiap hari dalam doa kita. Kalimat seterusnya, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Selanjutnya dalam doa Bapa kami ini terdapat kata-kata, "Jadilah kehendak-Mu." Kata-kata yang singkat ini mengandungi pemahaman yang cukup besar dan dalam. Kerana melalui sepatah kalimat ini, maka umat Kristen diminta untuk menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Bapa. Hal ini juga bukan hal yang mudah, terutama jika pikiran yang ada saat ini pada kita masih fikiran duniawi dan bukan fikiran Bapa. Kerana mereka yang dapat melakukan kehendak Bapa di syurga merupakan mereka yang telah memahami sebaik mungkin akan Alkitab tentang berserah dan bersiap diri sepenuhnya di hadapan Allah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak serta keinginan Bapa sepenuhnya. Saudara, saya teruskan dengan kalimat yang berikut di ayat 11, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Tuhan tidak menjanjikan makanan yang melimpah, tetapi Dia menjanjikan yang secukupnya buat kita. Kita tidak seharusnya membandingkan hidup kita dengan orang lain. Oleh sebab itu, melalui doa Bapa, kita diajarkan untuk puas dengan segala berkat yang ada dan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara, ini bertujuan untuk mendidik kita agar kita tetap bergantung pada Tuhan, agar kita tetap memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan selalu menjaga kita dalam kegembiraan dan kesedihan. Kita tidak perlu lagi bimbang tentang kehidupan kita. Sekiranya kita merenungkan perkataan kita yang berada dalam kalimat ini, di sini Tuhan tidak bermaksud tentang individu, saudara. Tetapi Tuhan bermaksud bahwa kita berdoa dan meminta keperluan orang lain. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu untuk mengasihi sesama. Itulah, kita harus berdoa untuk semua orang. Kita harus berdoa agar semua orang diberkati. Dan bukan hanya untuk kita diberkati dan kita dicukupkan. Itulah doa yang baik di mata Tuhan, saudara. Kalimat yang seterusnya, saudara, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami
Kita juga perlu berdoa untuk roh kita, saudara. Coba kita renungkan baik-baik. Pernahkah kita dengan tulus berdoa, mengakui kesalahan apa yang sudah pernah kita lakukan di dalam hidup kita seharian? Kita perlu selidiki hati kita setiap hari dan berdoa untuk pengampunan. Di Yohanes 1 ayat 9 dan 10 berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman selanjutnya dan kalimat selanjutnya berbunyi demikian, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang telah bersalah kepada kami. Ingat saudara, pertama kita mengaku dosa. Kemudian Tuhan Yesus berkata, kita harus mengampuni kesalahan orang yang telah bersalah kepada kita. Disinilah letaknya inti dari permohonan doa kita, saudara. Tuhan Yesus tidak sekedar mengajar doa untuk kepentingan pribadi, tetapi Dia juga mengajarkan bagaimana sikap kita kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Mengampuni kesalahan orang sangatlah penting, kerana Tuhan juga akan mengampuni kesalahan kita, dosa kita kepadanya. Kerana jikalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Matius 6:14. Ingat saudara, kita harus merendahkan diri kita. Walaupun kita berada di posisi yang benar dan orang yang telah menyalahi kita itu telah menyakitkan kita, tetapi kita harus selalu merendahkan diri dan memilih untuk taat kepada firman Tuhan. Bapa berkata, ampunilah mereka. Jadi marilah kita memilih untuk mengampuni, supaya kita juga akan diampuni. Puji Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-13 pasal 6 Matius berbunyi demikian, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalimat permohonan ini membuktikan ketidakberdayaan kita, saudara. Kelemahan kita dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Manusia kita tidak mudah menghadapi tekanan-tekanan yang sangat berat. Saudara, mungkin sekali atau dua kali masih kita boleh atasi. Tetapi kalau cobaan datang bertubi-tubi, sangatlah tidak mungkin kita menghadapinya. Kita perlu menggunakan firman Tuhan dan pedang roh untuk mengalahkan iblis. Di Efesus 6:18. Dalam segala hal doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Itulah saranan Tuhan pada kita. Itulah pentingnya kita selalu bergantung kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan kita berdoa untuk kekuatan daripada surga agar kita dapat bertahan dan menghadapi semua masalah yang kita hadapi untuk keperluan jiwa kita. Saudara, kita perlu tahu Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bahwa anak-anaknya akan bebas dari godaan. Kerana kita diajar untuk tetap tabah dan tetap kuat dalam Dia ketika kita menghadapi semua cobaan. Inilah cabaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Dari percobaan ini, kita diajar untuk selalu bergantung pada kebijaksanaan Tuhan, sehingga kita dapat mengatasinya dan tidak bergantung pada kebijaksanaan manusia.
Pastor Joshua dan saya sangat rindu melihat setiap jemaat di HPA menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Kami berdoa agar kamu senantiasa akan memberi prioritas dan waktu dalam hidup kamu untuk berdoa. Kamu, saudara sekalian, akan menjadikan doa sesuatu yang sangat kamu suka lakukan dan sesuatu yang kamu selalu rindukan dan tunggu-tunggukan. Saya berharap saudara yang kita akan bangkit menjadi sebuah gereja yang akan lebih intim, lebih mempunyai kasih untuk Tuhan Yesus. Saudara, salah satu dari ciri khas dan cara hidup jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul setelah Yesus dibangkitkan dan diangkat ke surga oleh Allah Bapa ialah mereka selalu bertemu dan berdoa bersama-sama. Itulah kerinduan saya, agar kita menjadi seperti jemaat mula-mula, gereja mula-mula yang tidak suam-suam kuku, yang mempunyai kasih dan semangat luar biasa untuk Tuhan Yesus. Persekutuan doa merupakan bagian yang penting dalam kehidupan sebuah gereja. Ia sejalan dengan penyembahan, pengajaran, firman, perjamuan, dan persekutuan saudara. Gereja yang awal sering berkumpul untuk mempelajari ajaran-ajaran rasul-rasul dan firman Tuhan. Dan mereka selalu memecahkan roti dan berdoa bersama-sama. Apabila kita berdoa dengan orang percaya yang lain, kesannya sangat positif saudara. Persekutuan doa membangun dan menyatukan kita apabila kita berkongsi iman yang sama. Roh Kudus yang diam dalam setiap orang percaya membuat hati kita penuh dengan bersukacita apabila kita mendengar puji-pujian kepada Tuhan, sehingga Ia menyatukan kita dalam satu ikatan unik yang tidak dapat ditemui di tempat lain di dalam kehidupan kita ini. Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Marilah kita menjadi gereja yang berdoa tanpa putus-putus saudara. Memang satu perkara yang luar biasa. Sewaktu kita berdoa, kita mengekspresikan hubungan kita, cinta kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita memiliki hubungan erat dan cinta pada Tuhan, pasti kita rindu untuk berkomunikasi dengan Bapa kita, dengan Tuhan Yesus kan? Saya ingin merayu kepada saudara semua, marilah kita menjadi sebuah gereja yang berdoa. Kita sudah capai aspirasi kita untuk menjadi sebuah gereja yang mempunyai kesatuan hati, gereja yang mempunyai kerinduan firman, gereja yang mempunyai hati Bapa dengan memberi kepada yang memerlukan pertolongan. Kita sudah bermula dengan baik perlumbaan iman kita saudara. Mari kita dari gereja HPA hadapi dan atasi satu lagi rintangan kita, yaitu menjadi sebuah gereja yang berdoa. Bekerjalah, bertekunlah, bertahanlah, menderitalah, berdoalah, sehingga kita mendengar sangkakala berbunyi. Di Filipi 4 ayat 6, janganlah
hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, fikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertaimu. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ke dalam keluarga kami, kehidupan kami, pekerjaan kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kami hendak kerajaan-Mu turun ke atas keluarga kami. Dan kami ingin Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunyanya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku.